buruknya penggunaan AI. Nah, kalian tahu nggak sih kayak coba kalian spillkan pengaruh buruk dari AI apa? Malas mikir, betul. Sama. Ini ya, ini. Oh, ada kalian nggak sih? Apa? Malas AI itu apa? Efek sampingnya juga apa? Kebanyakan halu. Bener. Aku punya video bagus. Lanjut dulu. Aku punya video bagus. Lanjut. Terus. Ada pengaruh AI lagi nggak? Kalian dengar nggak yang di Semarang kasusnya kemarin masuk penjara? Yang dia menggunakan kasus pornografi, dia membuat deepfake. Oh. Itu kurang ajar buat minus jangan aja gitu ya. Itu salah satu pengaruh buruk ya. Terus contohnya adalah buatan ini. Suara Pak Jokowi di GoPay. Nah, itu juga. Nah, sebenarnya etika itu kan kita belajar baik atau buruknya. Pun ini nggak usah diajarin ini pun sekarang juga udah paham. Nah, sekarang aku malah pengen kalian ini. Kemarin aku bikin materi menggunakan ini. Nah, aku rada shock juga sih. Masih bisa join ya? Aku bikin materi MDP. Nah, ini sumpah menggelikan sekali sih. Apa nama hotspotnya itu? Nah, kemarin itu ini bisa soundnya bisa masuk ya? Nah, harus bikin keputusan yang sempurna, tapi masa depannya karena kalau ternyata ada sebuah panduan, sebuah strategi lengkap buat menghadapi ketidakpastian itu. Nah, itulah yang dipakai sama AI. Dari sini kita akan bedah tuntas cara kerja ini. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Biar kita ngerti kerangka berpikir AI, kita akan mainin sebuah permainan berisiko tinggi. Sebuah skenario di mana satu pilihan yang tepat bisa mengubah segalanya. Coba bayangin ini, lampu sorot menembak ke arah Pak. Jadi udah pasti berhenti. Pilihan yang aman. ini makanya tadi aku ngajak brainstorming hari ini ada santai aja. Kalian udah pernah bikin kayak gini? Tahu nggak dipakai apa? AI. Apa gampangnya? Salah. Gampang. Ini harus generate video. Hah? Salah. Salah. Iya, enggak. Oh. Kalian udah pernah pakai? Belum. Sumpah enak banget. Jadi kalian upload file PDF kalian dan langsung jadi video. Jadi kalian besok kalau belajar tuh gak tinggal dengerin di podcast. Tapi dia minusnya grafiknya kayak kaku Mas ya. Jadi kita belum bisa masukin aja. Nah, kemarin aku iseng kan. Terus di situ ada tema materinya menggunakan anime. Jadi untuk pasar-pasar orang wibu gitu cocok sih gitu. Sedih, selesai kok. Iya. Nah, disinilah letak jeniusnya. Coba kita mundur satu langkah. Sekarang kamu ada di pertanyaan ketiga dengan $1.100. Peluang jawabannya sekarang 50%. Kalau kamu berhenti, kamu dapat 1.100. Kalau lanjut, nilai yang diharapkan itu bukan hadiah berikutnya, tapi nilai optimal dari posisi berikutnya. Yang kita udah tahu tadi kan, $11.100. Jadi, nilai harapan kamu sekarang adalah 50% dari $11.100, yaitu $5.550. Nah, ini penting buat kalian misalnya kalian ikut mengikuti sebuah competition dan orang itu kan masih jarang nih akses ini. Kita bisa pakai ini buat ide. Katakanlah ada watermark penutup LLM, tutupin aja pakai nama tim kalian. Cuman ini nggak bisa ngetak langsung kalian kirim. Ini jadiin aset aja. Kalian kan pakai menggunakan VM Studio atau CapCut. Itu nanti tambah aset. Itu bisa.
Ini sedikit intermezzo aja ya. Kemarin aku bikin itu lebih kayak, oh bisa dipakai sih kayak gini. Kemarin. Nah, balik lagi ke bagian ethics. Jadi aku kayak, ngomongin ethics. Nah, etika itu adalah kita untuk menentukan tujuan baik atau buruk yang harus dijaga dalam kehidupan, benar atau salah penggunaan AI. Nah, contohnya adalah the trolley problem. Itu adalah masalah etika klasik. Jika kereta meluncur ke arah 5 orang yang terikat, apakah etis bagi Anda untuk menarik tuas mengalihkan kereta ke 1 orang? Ini memaksa kita tuh memilih antara hasil yang buruk dan hasil yang lebih buruk. Pernah nggak sih kayak kita tuh kadang, etis nggak sih kita tuh kayak gini? Etis nggak sih kayak gitu? Ya kan? Etis nggak sih kita tuh minta uang ke dosen gitu? Etis. Etis nggak sih misalnya kita langsung minta nilai ke dosen gitu tuh? Gitu. Nah sebenarnya itu lebih ke pembahasan yang gimana ya? Ya kita apa namanya lebih ke subjektif lah. Terus next, aku nggak perlu cepet-cepet ya, nggak perlu ini banyak-banyaknya. Nah contohnya adalah misalnya kita itu ada di IQ dilemma terkait train model to predict people's IQ from their photos. Let's discuss whether itu etis apa enggak. Contohnya, ini contohnya tuh lagi nih. Kalian pernah nggak sih prediksi IQ orang berdasarkan face recognition gitu? Face recognition untuk prediksi IQ orang. Emang bisa? Nggak bisa kan? Etis nggak sih? Wah muka lu kayak IQ-nya jongkok gitu. Ya kan nggak etis gitu sih. Ya itu contoh-contohnya AI gitu. Makanya aku bilang di topik hari ini ethics. Yakin nih kita belajar ethics di AI ini. Tapi ya it's okay. Kita apa namanya kudu belajar. Terus apa namanya? Kita harus memikirkan dampak dari hasil prediksi itu tadi. Terus lanjut lagi, misalnya ini IQ dilemma itu, nah ini misalnya, aku pernah dengar juga bahwa Amazon itu pernah membatalkan alat perekrutan AI karena dia bias terhadap wanita. Jadi dia itu ketika Amazon itu menginputkan gender sebagai wanita, dia itu bias. Dia nggak etis. Nah, akar permasalahannya adalah karena dia data trainnya kebanyakan dari cowok. Nah, terus dia juga si apa namanya HR itu tadi dia menggunakan AI. Kalau dia trainingnya menggunakan data CV-nya cewek, dia tuh lebih banyak ditolak. Karena trainingnya kebanyakan data cowok. Jadi dia bias, nggak etis, nggak fair. Jadi kadang itu tuh perlu dipikirkan gitu. Nah, terus apa namanya? Contohnya kayak ChatGPT dan lain-lain kayak gitu. Itu juga kadang dimanfaatkan sama orang-orang nggak bertanggung jawab. Contohnya, kalau nggak salah nggak bisa sih. Emang di agama itu bisa mengangkat isu SYARA ya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi, sorry to say, aku pernah belajar bahasa Inggris. Itu kayak skenario, aku udah cerita belum ya? Di skenario, jadi kita kayak ngobrol sama artis atau orang itu banyak yang pakai juga sama artis Korea. Jadi suara itu kan bisa di replicate kan. Nah itu kita kayak belajar bahasa Inggris sama K-pop kita tuh. Jadi kayak seolah-olah kita ngobrol, kita seolah-olah kita apa ya ngobrol sehari-hari dengan dia, update kehidupan. Halo, aku habis kelas loh kayak gitu. Tapi kelas bahasa Inggris. Tapi di berbagai kalangan itu dimanfaatkan menjadi tidak baik. Contohnya cowok tuh dikasihin yang apa namanya ceweknya yang suaranya apa namanya mirip sama ceweknya pacarnya gitu. Jadi kan sebenarnya itu replikat yang kurang etis. Apalagi kalau dia benar-benar kayak pengagum rahasia doang. Jadi kurang oke sih. Terus next. Nah, untuk long term project-nya misalnya nah, untuk long term project-nya dia itu
misalnya isu yang belum sepenuhnya terwujud tetapi memiliki dampak besar di masa depan. Nah, AI dan robot itu semakin banyak menggantikan pekerjaan yang ada. Ini memiliki dampak yang baik dan buruk, menimbulkan dilema etika terkait kontrol AI atas tenaga kerja manusia. Nah, kemarin itu waktu aku ikut tracker di Binus Alam Sutra, aku tuh dapat insight yang bagus dari profesor. Jawabannya gini, siapa yang menganggap AI itu adalah lawan kalian? Ada yang menganggap AI itu adalah lawan kalian? Ada yang menganggap AI itu adalah lawan kalian nggak? Kalau masih menganggap AI itu adalah lawan kalian, itu berarti kalian takut dikalahkan sama AI. Sedangkan di Binus ini sendiri menganggap AI itu adalah buddy kita, BUDDY, buddy kita. Jadi kita harus bisa high polar, human AI collaboration. Nah, jadi pekerjaan pembelajaran atau pekerjaan yang lain, paling mengarahkan ke kalian, ke mahasiswa-mahasiswaku, itu adalah untuk bisa menguasai AI, bukan untuk bisa digantikan sama AI kayak kita pasrah, gitu kan? Dalam arti misalnya gini, pembelajaran ini akan lebih menarik kalau nanti katakanlah misalnya waktu Haikola, aku bakal minta kalian buat validasi jawaban kalian dan AI. Atau misalnya kita itu sebagai dosen atau besok guru sebagai pengajar tuh arahkannya tuh kadang tuh tidak menjelaskan materi, tapi mendesain suatu pembelajaran, bukan membuat sebuah materi. Beda ya? Ingat gak kalau dulu dari zaman kalian sekolah itu kan kita tuh kayak menunggu materinya guru gak sih? Ya kan? Tapi kalau sekarang tuh enggak, kita tuh mengarahkan pembelajaran. Kalian pernah gak sih kayak di suatu kelas nggak paham-paham, tapi lihat orang India jelasin di YouTube langsung paham? Ya? Aku pernah kemarin baca, waktu sebelum ngajar kelas kalian, aku juga belajar alfabeta pruning yang kertasnya itu yang aku slide-nya udah ada slide itu. Di komen YouTube-nya ada bilang, kamu lebih jenius daripada profesor saya. Sorry to say, it's real. Itu benar. Kadang kita ada orang yang dia ahli, tapi mungkin ketika mengajarkan memberikan suatu info itu masih kurang. Jadi kita tuh kadang memberikan grand design suatu pembelajaran. Nah, contoh-contohnya adalah long term project-nya itu adalah weapon juga, sebuah pembelajaran pakai weapon. Nah, ini bisa menggunakan AI juga. Tapi apa kalian ada yang punya inspirasi buat bikin senjata AI? Kalian nggak yang ini kan ikut kasusnya meledakan SMA Kalian nggak ada kan? Jauh. Iya, boleh itu aja. Oke, terus jangan dong, serem saya. Nah, sudah. Nah, terus menggantikan manusia di laboratorium. Sekarang kalian di semester ini ada project buat bikin sesuatu gitu nggak? Sama dosen siapa nggak? Nggak ada. Project AI. Oh iya, suka. Saya sendiri ya berarti. Kalau aku pribadi sih, kalian boleh menggunakan AI. Kalian diajarin Prof. Darwin nggak? Nggak. Prof. Darwin kesini nggak? Pocong? Ya, padahal dapat 2 insan Binus terbaik itu. Jadi beliau menyampaikan bahwa ibaratnya kita di sini tuh tidak bisa menolak namanya AI. Tapi AI itu bakal menjadikan sebuah problem. Kayak ketika aku memberikan tugas take home, itu mesti zamannya menggunakan Kompas, menggunakan AI. Alasan kalian mengerjakan saya tidak menggunakan AI Pak. Sebenarnya contohnya tuh gampang. Adalah ketika ada ujian yang dia tuh ketika di tugas bisa, tapi ketika di ujian nggak bisa, itu 100% valid menggunakan AI tugasnya. Padahal soalnya sama. Contoh itu udah diterapin di Jakarta kemarin. Salah satu dosen bilang, UTS dia sama persis kayak tugas. Di tugas nilainya 100 semua, di UTS nilainya 40, 50.
itu mengindikasikan bahwa bahayanya AI itu adalah kayak gitu. Jadi kalian menggunakan AI yang kurang bagus. Terus apa namanya, kita harus nextnya lebih ke ini yang tadi bilang, kita harus aware juga terkait bahaya-bahaya AI, apa namanya, termasuk perbedaan bias atau bias-bias prediksi itu tadi. Nah, kayak kemarin aku pernah, kalau nggak salah tuh di penelitian siapa ya, temen aku juga, dia memprediksi terjadinya tanah longsor, dia udah nanam. Nah, alatnya bunyi, saudara-saudaraku semua, alatnya bunyi, alarmnya bunyi. Orang udah pada panik tuh keluar. Ternyata apa? Sensornya mati. Jadi prediksinya nggak akurat. Terus itu bikin panik. Sama pernah kejadian nggak di BMKG, dia mengindikasikan kayak tsunami, bla bla bla, tapi ternyata itu bukan tsunami. Itu sebenarnya fake bias yang berbahaya. Nah makanya kan aku bilang di sini sebenarnya hal-hal kayak gini tuh aku nggak harus jelasin sih. Nggak harus jelasin, kalian aku yakin kalian juga udah paham. Kayak aku bilang, ini nanti bakal aku gabung kalau satu sesinya lebih cepat biar kita juga pulangnya lebih cepat. Gitu ya. Biar kalian cepat istirahat. Habis ada ADA, computer vision sama apa tadi? Oh enggak, tadi bentar lagi dari pagi itu ADA, Office, Office namanya? Oh, gua ada. Iya. Buset, matematis. Ini seharian otak kalian udah gak rumus semua ya. Oke. Nah, ya itu tadi bahayanya itu. Terus next itu lebih ke wait. Nah, sekarang biar lebih kalian lebih aware dan kita lebih oke. Silakan kalian buka, kalian banyak banget laptop. Ini bebas ya, ini karena sesinya juga lebih dari tahu. Kalian silakan buka laptop kalian, silakan buka LLM Notes. Aku ajarin. LLM Notes. Kalian belum pernah kan? Di sini ada yang udah pernah pakai LLM Notes kan? Oh belum ada. Nah, ini silakan kalian coba. Ayo kita pakai LLM Notes buat pembelajaran kalian. LLM Notes. Karena kita lagi belajar terkait ethics, kita belajar LLM Notes. Coba kalian buka laptop kalian LLM Notes. L apa tadi? Oke, aku tunggu ya. Silakan kalian buka menggunakan LLM Notes. Karena aku lihat kayak oh ya, kalau aku lihat apa namanya di materi ethics ini tuh nanti sangat terlalu apa ya, terlalu aku nggak perlu jelasin lah, kalian juga udah paham gitu. Apa? LLM Notes. LLM Notes. LNM. Coba kalian buka. Ya kita Google. Oh ya Google Notebook LLM benar-benar. Tapi dia dalamnya LLM Notes. Ini kah? Yes, Notebook LLM. Sorry. Notebook LLM. Sorry. Nah, terus kemarin proposal kalian udah jadi upload ke situ buat jadi bikin videonya. Proposal yang kemarin yang sudah, silakan upload ke situ buat dibikin jadi videonya. Nanti kita bikin bareng-bareng.
Aku tunggu ya. Aku tunggu. Aku juga siapin juga. Enggak kayak PPT-nya ini aku udah kosong. Oh iya, sambil waktu juga hari Sabtu ada yang join nggak di GDG? Dapat diskon kan? Dapat diskon kan juga? Hah? Maksudnya ada apa sih? Uploadnya gimana? Oh enggak ada apa? 50%. Dapat berapa? 25 ribu doang. Dapat. Yang lain mau ikut apa? Ya kamu nanya ke Binus kali. Nanya ke Binus kali. Nanya ke Binus lah. Udah, oke. Ini ya? Banyak pakai proposal kalian ya? PDF. Silakan dilanjutkan dulu ya. Silakan buat present itu buat proposal kalian dulu dimasukkan ke situ. Itu langsung udah jadi sih. Buat kalian ekspektasi. Apa? Video boleh. Atau di situ ada card-cardnya juga. Itu bisa dijadikan aset ke proposal kalian. Silakan dibikin dulu. Sambil kita nanti bahas ke ethics di sini juga. Pemikiran itu nama-nama kalian ini. Masih proposal ke kamu. Ya, si orang kaya banget anjir. Ya udah. Ada 50% ya udah. Sudah? Ada kendala nggak? Ini ya Pak. Ada kendala? Bisa? Video. Ya itu bisa diganti pakai bahasa Indonesia bisa di terus tema-temanya bisa diganti wibu, bisa diganti ini dan lain-lain bisa.
Itu bisa diganti. Itu cukup bermanfaat buat kalian belajar juga sih. Kalau kalian kesusahan belajar, selain menggunakan Gemini itu bisa mendorong kalian buat belajar dari situ. Di situ juga kan dijelasin juga. Limitnya Emang gitu ya? nggak ada limitnya. Saya nggak coba. Terus nanti minta tolong menggunakan LM Notes itu dirapiin ya. Aset-asetnya boleh diambil. Oh ya, ini duduk-duduknya belum sesuai kelompok ya? Kalau belum Nanti. boleh langsung dikat ke kelompok. Biar lebih langsung. Kita sekali-sekali switch sih. Jadi yang di sesi 2 aku lebih ke matematisnya. Ini lebih kalian bikin ke LM Notes-nya bisa banget. Nanti aku tunggu sampai setengah 3 aja ya. Setengah 3, nanti biar setengah jamnya bisa kalian pakai buat istirahat juga. LM Notes, bikin LM Notes ya.